Halo semuanya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan Audy Amelia Putri, Ahmad Fathir, Dea Regina Destiani, Jovita Bintang Sabila, Natasha Putri Ramadhani, Raifania Ayumi, dan Salsabila Andisa Sefira. Apa aja sih materinya? Nah, yang pertama ada sejarah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada periodisasi Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama adalah sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disingkat UUD 1945, terkadang juga disingkat UUD 45, UUD RI 1945 atau UUD NRI 1945, adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar yang real sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak 4 kali. Ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periodisasi Undang-Undang Dasar 1945. Periodisasi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Periode berlakunya UUD 45, 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Periode UUDS 1950, 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. 4. Periode kembalinya ke UUD 1945, 5 Juli 59 sampai 1966. 5. Periode UUD 1945 masa Orde Baru 11 Maret 66 sampai 20 Mei 1998. 6. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Terkenal masa transisi sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. 7. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat,
4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, pembukaan, pasal-pasal, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Baiklah, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Apakah ada pertanyaan mengenai presentasi ini? Baiklah, jika tidak ada, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.